Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas tentang iman kepada kitab Allah, kita ketahui dulu tentang pengertian kitab. Kitab menurut bahasa etimologi artinya tulisan, sedangkan kitab menurut istilah kitab adalah kumpulan tulisan firman Allah yang terdapat lembaran-lembaran yang disusun menjadi bentuk sebuah buku. Oke, selanjutnya pengertian iman. Pengertian iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab Allah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul oleh malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia terbaik dunia akhirat. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman ketiga. Orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman, bahkan bias dikatakan murtad. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna. Iman kepada kitab-kitab suci Allah dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, iman kepada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Dua, iman kepada kitab suci yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. 1. Iman kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci berbahasa Arab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bukanlah kreasi atau buah karya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah, bukanlah kalamnya Nabi Muhammad SAW atau Jibril alaihissalam. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan kalamullah atau wahyu Allah adalah dalil akli. Adapun bukti-bukti akli yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. A. Al-Quran menantang orang Arab untuk membuat semisal dengan Al-Quran, tapi tidak ada seorang pun hingga sekarang maupun membuat satu ayat yang sepadan dengan Al-Quran. Ini merupakan bahwa Al-Quran bukanlah hasil karya dari orang Arab, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad SAW. B. Jika ada orang Arab bisa membuat satu ayat yang sepadan atau lebih indah daripada Al-Quran, niscaya hal itu akan diketahui oleh khalayak ramai dan banyak orang yang belajar secara kepada orang tersebut. Namun, dari data sejarah mutawil, tidak ada satupun ahli syair yang mampu membuat ayat yang sepadan atau lebih hebat daripada Al-Quran. C. Kalam dan tulisan manusia selalu mengalami perkembangan seiring dengan berjalan waktu, dari fase menjadi fase, sedangkan gaya pengungkapan Al-Quran memiliki gaya yang sama-sama indah, baik ayat yang pertama turun maupun yang terakhir turun. Bukti di atas menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari ucapan atau kreasi Nabi Muhammad SAW. 2. Iman kepada kitab-kitab suci terdahulu. Iman kepada kitab-kitab suci terdahulu didasarkan pada dalil-dalil nakli, bukan akli. Adapun yang dimaksud dalil nakli adalah Al-Quran dan hadiah-hadiah mutawir. Di antara perintah yang mewajibkan kaum muslimin mengimani kitab-kitab suci terdahulu adalah firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 285. Imam Ar-Razi, imam kepada kitab-kitab terlalu bersifat ijmali, global, bukan tafsili, terperinci. Maksud beriman secara ijmali adalah mengimani secara global bahwa kitab-kitab suci terdahulu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin hanya dituntut mengimani eksistensinya sebagai kitab suci Allah saja. Mereka tidak diperintahkan untuk mempelajari dan mengetahui isinya secara mendalam. Kaum muslimin juga tidak diwajibkan mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab suci terdahulu. Berbeda dengan Al-Quran, seorang muslim tidak hanya dapat dituntut mengimani Al-Quran sebagai kalamullah saja, tapi ia juga wajib mempelajari, mengetahui, dan mengamalkan seluruh kandungan isi Al-Quran tanpa terkecuali. Kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Dalam agama adalah syariat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan ketika Nabi Musa beribadah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi sebelumnya, sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Al-Quran Surat Al-Isra. Kitab Zabur diturunkan Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dengan memakai bahasa Suryani sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Kitab Injil isinya sama dengan kitab Taurat, tetapi ada yang harus diralat, yaitu yang tidak sesuai dengan peradaban masa itu. Dan ada penambahan isi dalam kitab Injil, yaitu tentang berbuat baik sesama manusia, kasih sayang, yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Mengimani bahwasanya Taurat, Zabur, Injil serta Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dan Musa alaihissalam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi Musa, Daud, Isa dan Ibrahim. B. Berdasarkan kaidah Sauman Qur'ana Laisa Syar'an Lana, syariat nabi-nabi sebelum kita bukanlah syariat bagi kita. Maka syariat-syariat nabi terdahulu yang termaktub di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf tidak boleh diamalkan. Membenarkan cara pasti perkara-perkara akidah yang disebutkan di dalam Al-Quran, seperti malaikat, jin, hari kiamat, surga dan neraka, pahala dan siksa kelak di hari akhir, serta perkara-perkara akidah lainnya. Oke, sekian dari kami. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dan hanya ini yang kami ketahui. Apabila ada tutur kata dan ucapan yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.